Bapak, Ibu, Saudara, saudariku yang terkasih, dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin kita pernah mendengar di dalam berita tentang adanya diskriminasi. Ada macam-macam hal yang mengenai diskriminasi. Ya, entah diskriminasi karena suku, bangsa, agama, ras, warna kulit, ataupun mungkin ada diskriminasi antara orang kaya dan orang miskin. Itu di dalam berita. Mungkin juga yang paling dekat dengan kita adalah dalam lingkup keluarga, ya, dalam lingkup keluarga kita, ya. Mungkin tanpa kita sadari kita melakukan diskriminasi ataupun membeda-bedakan, ya. Yang sulung lebih diistimewakan daripada yang bungsu ataupun yang tengah. Lebih diperhatikan, lebih dicintai, apa saja kemauannya pasti akan dituruti, ya, selalu disupport, ya. Berbeda dengan saudaranya yang lain yang dianggap biasa-biasa saja, ya. Jadi anak yang diperhatikan sekali menjadi anak emas, ya. Tentu saja hal-hal seperti itu akan menimbulkan sakit hati, rasa kecewa, bahkan bisa menimbulkan luka batin karena sudah ditolak, ya, sudah dibeda-bedakan gitu, ya. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, rupanya hal itu terjadi juga dalam kehidupan iman keagamaan. Ya, hal ini terbukti dalam kisah wanita Kanaan yang telah kita dengarkan di dalam Injil tadi, ya. Kalau kita simak baik-baik bacaan ini, ya, kisahnya begitu indah, ya, begitu mengharukan, ya. Bagaimana seorang wanita Kanaan yang berusaha demi anaknya, demi kesembuhan anaknya, dia mau melakukan apa saja, ya. Dia betul-betul nekat, ya. Sementara dia adalah wanita Kanaan yang notabene adalah kaum mereka itu adalah kaum kafir, ya, dianggap oleh orang-orang Yahudi, ya. Jadi orang-orang Kanaan itu dianggap oleh orang-orang Yahudi sebagai orang-orang kafir, ya. Orang-orang yang dijauhkan, ya, dikucilkan dan tidak boleh bergaul dengan mereka, ya. Nah, wanita ini juga dianggap najis, ya, karena latar belakang itu tadi, ya. Sehingga tidak heran, ya, reaksi para murid ketika dia datang kepada Yesus tadi, ya, mereka langsung menolak dia, marah-marah, bahkan suruh untuk mengusir wanita ini, ya. Sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh wanita Kanaan ini? Wanita ini seperti yang saya bilang tadi, ya, dia sedang dalam kesulitan yang sangat besar, ya. Anaknya sedang berbaring sakit, sakitnya pun karena gangguan si jahat, karena kuasa si setan, ya. Ya, di dalam kebiasaan orang Yahudi, ya, ataupun zaman-zaman dulu, orang-orang sakit itu selalu diidentikan dengan ada pengaruh si jahat, pengaruh si setan, ya. Makanya ibu ini atau wanita ini tadi dia berusaha mencari penyembuhan, ya. Dia tahu Yesus datang ke tempat itu, dia mendekat dan dia berteriak. Dia berteriak kepada Yesus supaya anaknya disembuhkan. Kasihanilah aku ya Tuhan, putra Daud, ya. Dia berseru begitu, ya. Tentunya dalam pertanyaan kita, ya, kaum mereka kan bukan orang Yahudi, otomatis mereka tidak mengenal Allah. Tetapi dia datang kepada Yesus, tetapi menyebut Yesus sebagai Tuhan dan juga sebagai putra Daud. Saudara-saudara yang terkasih, hal ini menandakan bahwa perempuan ini sebenarnya punya iman, ya. Dia percaya bahwa Yesus mampu untuk menyembuhkan anak-anaknya. Meskipun di dalam tanda kutip kaum mereka tidak pantas untuk mendapatkan keselamatan, ya. Karena kaum mereka adalah bangsa asing dan tidak terhitung dalam bilangan bangsa pilihan, ya. Saudara-saudaraku yang terkasih, ketika dia berteriak, kasihanilah aku ya Tuhan, putra Daud. Dia berteriak begitu kepada Yesus. Lalu bagaimana reaksi Yesus? Apakah dia langsung menjawab? Rupanya Yesus diam-diam saja. Dia cuek seolah-olah tidak mendengar teriakan dari wanita ini, ya. Yesus bahkan tidak menjawab sama sekali. Itu sesuatu yang menyakitkan. Bayangkan Bapak Ibu kalau kita sedang membutuhkan sesuatu, ya. Kita minta tolong kepada seseorang.
kita berteriak-teriak ya. Mungkin nafas kita sudah sampai di lidah ya, sudah hampir mau mati, tetapi orang tidak bahkan menggubris kita ya. Pura-pura tuli, tidak mendengarkan ya. Boro-boro mendengar, mungkin lihat sebelah mata aja tidak ya. Pasti akan menimbulkan rasa sakit hati, rasa kecewa ya. Kita sudah berusaha ya minta tolong, tetapi orang yang kita mintai tolong tidak mau mendengarkan kita ya. Itulah yang dialami oleh wanita ini. Terus apakah wanita ini berhenti sampai di situ? Wanita ini tentu saja karena demi anaknya dia tetap datang kepada Yesus ya. Tetapi karena dia semakin datang kepada Yesus, murid-muridnya malah meminta Yesus supaya mengusir wanita itu. Bayangkan sudah tidak didengar, sudah tidak dilihat, malah minta supaya wanita itu diusir ya. Suatu pengalaman yang sangat menyedihkan ya, menyakitkan ya. Kalau itu terjadi sama kita pasti menimbulkan luka batin ya. Tenang saja, kalau luka batin berat ya kami ada retret luka batin di sini bisa mengikuti penyembuhan luka-luka batin ya. Saudara-saudaraku yang terkasih, ya murid-murid kenapa mereka meminta Yesus supaya mengusir wanita itu? Ya alasan yang pertama tadi ya karena kaum perempuan itu kaum asing ya, mereka tidak pantas untuk mendapatkan pertolongan atau keselamatan ataupun penyembuhan yang diberikan oleh Yesus ya. Dan juga setelah para murid meminta Yesus supaya mengusir wanita itu, lebih parah lagi. Yesus bahkan menolak perempuan itu dengan berkata, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Ya. Yesus berbicara kepada dia hanya ketika mau mengungkapkan demikian. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Itu berarti wanita tadi bukan termasuk dalam domba-domba Israel. Siapa sih yang dimaksud dengan domba-domba yang hilang itu dari kaum Israel? Mereka adalah orang-orang Israel ya. Tentu saja orang Israel ini adalah bangsa pilihan. Tetapi karena dosa-dosa mereka menjauh dari Allah, mereka hilang dari Allah ya. Bahkan mungkin mereka tersesat. Itulah tujuan Yesus datang mencari domba-domba Israel yang hilang ya. Yesus menyampaikan jawaban itu kepada perempuan ini ya. Saya tidak tahu ya bagaimana reaksi dalam batin wanita itu ya. Anaknya sudah sekarat, dia meminta tolong kepada Yesus pun Yesus tidak mau mendengar sama sekali ya. Akan tetapi para saudara-saudari yang terkasih, meskipun demikian wanita itu tetap mendekat pada Yesus dan menyembahnya sambil berseru, "Tuhan, tolonglah aku." Ya. Dia tidak peduli sudah dikata-kata Yesus, sudah mau diusir, sudah dicuekin, tetapi dia tetap ngotot ya, tetap kekeh untuk bisa meluluhkan hati Yesus ya. Mungkin dia bilang, "Terserah Tuhan Yesus, kau mau jungkir balik saya pun saya terima, yang penting anak saya bisa sembuh ya." Jadi mungkin kita pun kalau untuk mendapatkan sesuatu tujuan kita, tentunya yang baik, yang halal ya, pasti kita akan berusaha semaksimal mungkin supaya apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan boleh tercapai. Atau anak-anak sekolah saja ya, supaya bisa lulus ujian ya pasti harus belajar ya, belajar sekian tahun ya. Kalau dia tidak belajar otomatis dia tidak bisa lulus dan lain sebagainya ya. Nah, bagaimana reaksi Yesus ketika dia mendengar wanita itu berseru, "Tuhan, tolonglah aku"? Apakah Yesus langsung mengabulkan permohonannya? Yesus malah mengatakan bahwa tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ya, jawaban Yesus sungguh menyakitkan. Ya, Bapak Ibu, kita mungkin ada piaraan di rumah ya, atau anjing lah ya. Biasanya kalau kita makan tuh ya, kita di meja, anjing biasanya selalu dekat dengan kita ya. Anjing selalu setia menanti ya lemparan tulang-tulang sisa dari kita ya, makanan sisa. Tetapi kalau yang pencinta anjing itu pasti tidak pernah dikasih makanan sisa, makanan yang istimewa, makanan yang khusus ya. Tetapi lihatlah, Yesus mengatakan kepada perempuan ini tadi ya, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Seolah-olah wanita ini dan kaumnya adalah anjing.
Nah Bapak Ibu, kalau ungkapan seperti itu diungkapkan kepada Bapak Ibu senang tidak dibilang seperti itu? Pasti langsung putus asa, sudahlah Tuhan Yesus ya. Saya datang ke sini bukan untuk menerima luka batin, bukan untuk disakiti, bukan untuk dihina, tetapi untuk mendapatkan keselamatan. Kalau jawabanmu seperti ini, ya sudahlah, ya saya pergi saja, saya cari pertolongan lain. Itu kalau mungkin kita ya. Tetapi lihatlah wanita ini ya, sehina apapun dia diperlakukan, tetapi dia tetap bersedia untuk datang kepada Yesus. Nah saudara, saudara terkasih, menarik bahwa semakin ditolak oleh Yesus, perempuan itu semakin nekat mendekati Yesus. Perempuan itu tidak mundur sedikit pun, melainkan justru semakin maju agar bisa mendapatkan hati Yesus. Wanita ini bahkan menerima keadaannya seperti apa adanya, dan sekaligus mau menunjukkan bahwa anak-anak anjing ini juga merupakan ciptaan Tuhan yang mau cari makan supaya bisa hidup. Bayangkan Bapak Ibu ya, dia berpikir bahwa ya, menerima keadaannya dibilang anjing, ya dia menerima, dia mengakui ya. Tetapi dia percaya bahwa anjing pun adalah makhluk Tuhan, ciptaan Tuhan. Otomatis anjing juga mau hidup dan butuh makanan. Jadi betapa rendah hatinya perempuan ini sehingga dia pun menerima ya kata-kata dalam kutip penghinaan yang dilontarkan kepada dia. Jawaban perempuan ini akhirnya meluluhkan hati Yesus. Apa kata Yesus? Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan pada akhirnya, ibu ini pun mendapatkan pertolongan dari Yesus. Oleh karena imannya ini, anak-anaknya menjadi sembuh. Ya, betapa hebat Tuhan Yesus ya. Kalau kita bandingkan dengan kisah-kisah lain dalam Injil ini, dalam beberapa perikop, Yesus seringkali menyembuhkan orang-orang sakit itu dengan cara memerintah, ya doa perintah, dengan cara mengulurkan tangannya, ya, dengan cara menjamah dan lain sebagainya. Tetapi kali ini sesuatu yang sungguh luar biasa ya. Oleh karena iman ibu ini saja, maka anaknya yang mungkin berada di tempat lain menjadi sembuh. Ini merupakan suatu kekuatan dahsyat yang Tuhan tunjukkan kepada wanita ini dan juga kepada kita semua. Meskipun Yesus tidak bertemu langsung dengan anak yang sakit menjamah dia, tetapi dengan melihat iman ibu ini, anak itu pun menjadi sembuh. Saudara-saudaraku yang terkasih, pada akhir kisah menjadi jelas bahwa Yesus berbuat demikian sebenarnya bukan untuk mendiamkan, bukan untuk menolak, dan bukan bermaksud menghina perempuan itu, melainkan untuk menguji imannya. Seberapa besar iman ibu ini, seberapa besar ya keteguhan hatinya untuk percaya kepada Yesus, makanya Yesus membiarkan hal ini terjadi. Yesus memuji imannya yang besar, padahal ia adalah perempuan Kanaan yang menurut orang Yahudi adalah orang kafir. Dan ini merupakan suatu tamparan lagi bagi orang Yahudi yang suka merendahkan orang lain. Mungkin tamparan untuk kita juga. Sudah sekian lama menjadi murid Kristus, tetapi kita kurang beriman. Ya kita begitu-begitu saja ya. Iman kita biasanya hanya diukur dengan perasaan yang kita miliki ya. Kalau mungkin mood lagi bagus ya, lagi mendapat penghiburan ya, kita sungguh-sungguh bergelora memuji Tuhan. Semangat untuk memuji Tuhan. Tetapi begitu ada badai, ada persoalan, kesulitan, pergumulan dalam hidup kita, disitulah kita ditantang ya. Bahkan iman kita pun diuji saat itu ya. Banyak juga yang sharing ya. Ya kenapa masalah ini datang bertubi-tubi ya. Belum selesai yang satu, datang lagi yang lain. Sepertinya hidup ini dipenuhi dengan beban-beban saja ya. Lantas kalau memang Allah itu ada, di manakah dia ya? Kenapa dia tidak membantu saya ya? Apalagi kita mungkin sudah berdoa banyak ya. Macam-macam hal kita doakan ya. Berjam-jam satu hari, ya berminggu-minggu. Bermacam-macam usaha kita untuk meluluhkan hati Tuhan ya. Dari gua yang satu ke gua yang lain. Tempat ziarah yang satu ke tempat ziarah yang lain. Kita pergi mencari Tuhan ya. Berdoa mohon Tuhan mengabulkan permohonan kita untuk suatu
persoalan yang sedang membelenggu kita. Tetapi sepertinya Tuhan tidur, Tuhan diam, Tuhan cuek bebek, ya. Lantas kita putus asa. Ah Tuhan, sudahlah, saya sudah capek. Lebih baik saya tidak berdoa lagi, ya. Saudara-saudariku yang terkasih, teladan wanita Kanaan ini mau membuktikan bahwa segala sesuatu di dalam hidup kita sebenarnya tergantung kepada Tuhan, ya. Dan melalui kisah ini Yesus mau menunjukkan kepada kita bahwa keselamatan itu ditawarkan untuk semua orang, ya. Jadi bukan hanya untuk orang-orang tertentu saja itu keselamatan, tetapi untuk semua orang, ya. Siapa saja bisa diselamatkan. Nah, konsekuensinya adalah kita tidak perlu atau tidak tepat bila kita membeda-bedakan, memisah-misahkan orang hanya karena memiliki kekurangan atau kelemahan tertentu, ya. Seperti yang dialami oleh wanita tadi, ya. Dia dianggap kafir dan murid-muridnya menganggap bahwa dia tidak pantas mendapatkan pertolongan kesembuhan dari Tuhan Yesus. Kemudian keselamatan itu juga menuntut perjuangan atau usaha konkret dari kita, ya. Jadi kalau kita sudah berusaha, itu berarti kita menanggapi tawaran keselamatan dari Allah. Caranya apa? Ya, caranya ya dengan berdoa kita, pantang dan puasa, segala usaha-usaha kita supaya kita bisa mendapatkan pertolongan, ya. Bukan hanya tinggal diam, ya. Ya sudahlah, Tuhan itu kan Maha Kuasa, Tuhan Maha Kasih, ya. Pasti dengan sendirinya Dia membantu saya, ya. Tuhan juga bekerja, rahmat juga bekerja ketika kita juga membuka hati kita, ya. Kemudian yang terakhir adalah kita harus bertumbuh dalam iman dan kepercayaan kepada Allah, ya. Mungkin dalam hidup kita pernah bergumul seperti wanita tadi, ya. Seperti yang saya bilang, ketika kita mengalami persoalan dan lain sebagainya, ya kita putus asa. Kita belajar dari wanita Kanaan tadi, ya. Dia tidak putus asa, ya. 3 kali dia ditolak, ya. Ya, di dalam penolakan itu, ya, bukan hanya ditolak biasa, tapi diolok-olok juga, diejek-ejek juga, ya. Sangat menyakitkan. Tetapi hatinya tetap kuat karena dia memiliki iman yang besar. Oleh karena kegigihan imannya ini, apa yang menjadi kerinduannya, akhirnya dia peroleh, ya. Dia mendapatkan kelegaan, anaknya pun menjadi sembuh. Saudara-saudariku yang terkasih, iman ini sangat penting bagi kita dalam menghadapi setiap tantangan, ya. Yesus mengatakan, "Hai ibu, imanmu besar, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Saudara-saudariku yang terkasih, hendaknya melalui pewartaan sabda pada hari ini, kita akan senantiasa dibangkitkan, ya, iman kita kepada Tuhan. Dan tentu saja ada usaha dari kita semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Mohon rahmat Tuhan agar kita bertumbuh di dalam iman. Semoga Tuhan memberkati kita.